Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di channel baru saya ini, di sini saya akan menyampaikan materi tentang media dan sumber pembelajaran. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penny selaku dosen pengampu mata kuliah ini, dan juga kepada teman-teman semua yang nantinya akan like, komen, dan subscribe di channel baru saya ini. Makasih, semoga bermanfaat. Teman-teman, kita ke materi. Yang pertama, pengertian media pembelajaran dan sumber pembelajaran. Media pembelajaran. Apa sih itu media pembelajaran? Berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Nah, jadi dapat kita pahami media itu adalah pengantar. Ya, media itu adalah pengantar. Sedangkan menurut para pendapat, di sini saya mengambil salah satu dari pendapat Bapak Arif S. Sadiman tahun 2006 yang membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi. Jadi menurut beliau, media itu adalah segala bentuk alat atau saluran yang digunakan untuk menyalurkan suatu pesan atau informasi. Kita mengetahui apa arti media pembelajaran. Lalu, apa saja sih contoh dari media pembelajaran? Contoh-contoh dari media pembelajaran tersebut, yang pertama ada media cetak, dan yang kedua ada media elektronik. Media cetak bisa berupa poster yang ada di belakang saya ini, dan poster ini berfungsi untuk mempermudah seorang guru ketika akan menjelaskan tentang suatu pembelajaran. Misalnya saja di sini adalah poster tentang tata cara sholat. Nah, ada tata cara sholat yang pertama, yaitu berdiri tegak menghadap kiblat. Lalu yang kedua ada takbiratul ihram. Yang ketiga membaca doa iftitah, dan yang keempat berukuk serta membaca doanya. Di media elektronik ini terdapat beberapa kelompok. Yang pertama ada media audio yang bisa kita dengar, dan contohnya ada radio, tape atau tape recorder ya. Lalu media audio, media visual maksud saya, maaf. Contohnya ada buku. Lalu ada media audio visual, contohnya video, film, dan televisi. Selanjutnya yaitu tentang sumber pembelajaran. Apa sih itu sumber pembelajaran? Yaitu semua data, manusia, dan barang yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri, atau dalam kombinasi untuk memperlancar belajar dan meliputi pesan, orang, material, alat, teknik, dan lingkungan. Sumber pembelajaran, di sini kalau dilihat dari jenisnya kan ada dua jenis. Yang pertama sumber pembelajaran yang didesain, yang kedua adalah sumber pembelajaran yang dimanfaatkan. Sumber pembelajaran yang didesain, maksudnya ini sumber pembelajaran ini digunakan untuk mempermudah dalam proses pembelajaran. Contohnya saja adalah buku
adalah sumber pembelajaran yang dimanfaatkan. Dalam pengertian, sumber pembelajaran ini tidak digunakan langsung untuk maksudnya tidak digunakan langsung dalam proses belajar mengajar. Iya, contohnya saja adalah sekolah, pasar, perpustakaan, dan lain-lain. Nah, itu contoh simpel dari sumber pembelajaran. Lalu, materi yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu mengenai manfaat media dan sumber pembelajaran. Apa sih manfaatnya media dan sumber pembelajaran? Secara umum, kalau media itu digunakan sebagai alat untuk memperlancar interaksi antara guru dan siswa, sebagaimana untuk mencapai tujuan yang telah dirancang oleh guru tersebut, sehingga siswa itu mampu belajar dengan optimal. Sedangkan manfaat dari sumber belajar itu ada macam-macam. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran. Lalu, yang terakhir, untuk memungkinkan belajar secara seketika. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi ini ada kurangnya, saya mohon maaf teman semua. Terima kasih kalian sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa ya, like, comment, and subscribe di video pertama saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah menonton video yang sudah saya buat ini. Saya sadar masih banyak kekurangan ya. Jadi di sini saya akan menambahkan kepada teman-teman semua. Kalian boleh atau bisa memperjelas materi yang sudah saya sampaikan dengan mendownload materi, media, dan sumber pembelajaran. Dan materi ini saya ambil dari seperti skripsi ya, makalah dari Bapak Dr. Andoyo Sastro Miharjo, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini kalian bisa belajar lengkap tentang apa itu media dan sumber pembelajaran. Udah ada pengertiannya, terus manfaat juga ada, terus jenis-jenisnya juga ada, seperti contohnya juga pasti ada ya. Lalu ada sumber belajar tadi, contoh dan manfaatnya. Nah, sekedar menginformasikan saja, kalian bisa baca-baca dari makalah ini atau bisa juga mengambil dari sumber lain. Banyak sih sebenarnya. Ini juga bisa. Ini juga saya download buat materi bikin vlog ini. Bebas kalian mau ngambil yang mana. Thanks.